Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara membahas ayat Alkitab yang sering diputarbalikan. Dan tentunya masih bersama saya Daniel dan narasumber kita pada hari ini Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Dan dalam acara ini kami akan membahas dari ayat-ayat yang sering diputarbalikan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dan kita buka kembali di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. "Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera." Jadi begini Pak Kurnia, dari kedua ayat ini ada orang yang menganggap bahwa kedua ayat ini bertentangan gitu. Karena yang di dalam Matius berkata tidak meniadakan, sedangkan di dalam Efesus di situ dikatakan membatalkan. Jadi bagaimana ini Pak penjelasannya? Baik, ya, Saudara Daniel dan juga pemirsa dari Kebenaran Channel. Ya, memang ada yang berpikir dari kedua ayat ini, Matius 5 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 15, ini saling kontradiksi. Jadi ini mereka mengkritik bahwa kalau ada yang kontradiksi atau bertentangan, maka pastilah ini bukan firman Tuhan karena ada kesalahan di dalamnya. Dan di Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan aku datang bukan untuk meniadakan, dan di Efesus pasal 2 ayat 15 iya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Jadi sepertinya memang bertentangan begitu. Tetapi apakah ayat ini bertentangan? Ya, tentu saja tidak. Mengapa? Karena Alkitab itu tidak mungkin bertentangan, karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah yang Maha Benar. Jadi tidak mungkin Allah yang Maha Benar menulis kitab sucinya itu ada pertentangan di dalamnya. Jadi kalau ada buku atau kitab yang dianggap suci tetapi di dalamnya itu saling bertentangan, maka itu membuktikan bahwa buku atau kitab itu bukan kitab suci dari Allah. Dan ada juga yang beranggapan bahwa di dalam Matius pasal 5 ayat 17 ini, ya, karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka ada yang berpikir bahwa sampai hari ini kita harus tetap beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu seperti yang ditetapkan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu karena tidak ditiadakan, maka itu akan terus berjalan begitu. Dan juga harus tetap menjauhkan makanan-makanan haram, karena berpikir bahwa ibadah-ibadah yang diatur di dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak ditiadakan dan harus dilanjutkan. Dan mereka yang berpikir demikian itu berpikir bahwa mereka yang tidak beribadah pada hari Sabat, mereka yang tidak menjauhkan makanan haram yang harus dijauhkan, itu berpikir bahwa itu berdosa. Itu berdosa, dan kalau hidup di dalam dosa tentu saja tidak mungkin bisa mendapatkan keselamatan begitu. Nah, kalau anggapannya demikian, bahwa yang Tuhan tidak tiadakan itu dalam pengertian peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat yang kita para nabi dan itu harus dilanjutkan sampai sekarang, maka itu memang akan bertentangan dengan Efesus pasal 2 ayat 15. Jadi bukan seperti itu mengkorelasikan kedua ayat ini. Lalu bagaimana yang benar?
Maksud Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, saya bacakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus dikatakan dia datang itu untuk menggenapi. Jadi apa yang perlu digenapi di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi? Apa sesuatu apa yang perlu digenapi? Yang perlu digenapi itu bukanlah peraturan-peraturan yang sudah dituliskan dan itu harus dilanjutkan, bukan seperti itu. Tetapi yang perlu digenapi adalah nubuatan atau janji yang pernah diucapkan. Dan itu harus digenapi. Begitu. Jadi kalau kita melanjutkannya di dalam ayat yang ke-18, Matius 5 ayat 18, ditegaskan lagi. Tuhan Yesus menerangkan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi, ini tentu bicara kepada sebuah nubuatan atau suatu nubuatan yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi bukan bicara tentang peraturan-peraturannya. Jadi peraturan-peraturan itu memang Tuhan sudah hentikan, Tuhan sudah batalkan, seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Nah, jadi kalau di Matius pasal 5 ayat 17 itu merujuk kepada peraturan-peraturan, maka Tuhan Yesus sendiri melanggar firman-Nya sendiri. Mengapa? Karena kalau kita membaca misalnya di dalam lanjutan di dalam pasal 5 ini juga, di dalam Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32. Matius pasal 5 ayat 31 sampai dengan 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, jadi Tuhan ini bicara tentang peraturan tentang perceraian, ini Tuhan sendiri sudah batalkan. Di perjanjian lama dikatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya itu harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, di Matius pasal 5 ayat 32 Yesus berkata sekarang bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi tidak boleh gitu. Yang dilakukan di dalam perjanjian, yang diizinkan dalam perjanjian lama, itu sekarang sudah tidak boleh lagi dilakukan di dalam perjanjian baru. Jadi peraturan tentang perceraian itu Tuhan sudah batalkan, dan ini diganti dengan sesuatu yang lebih tinggi. Jadi tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Ya, jadi kalau di dalam Matius pasal 5 ayat 17 yang tidak Tuhan tiadakan itu adalah bicara tentang nubuat atau sesuatu yang Tuhan janjikan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu akan satu iota pun itu tidak akan dihilangkan, satu iota pun janji itu pasti akan digenapi. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 ini bicara tentang peraturan-peraturan ibadah simbolik di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah dibatalkan dengan segala ketentuan-ketentuannya. Begitu. Jadi ini tidak kontradiksi. Hukum Taurat tentang peraturan-peraturan ibadah simbolik
itu Tuhan sudah batalkan, dan penyembahan sekarang berlangsung di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Artinya tidak terikat pada hari lagi. Kalau dulu hari Sabat, beribadah hari Sabat, mengapa sekarang tidak lagi? Karena hari Sabat itu mengingatkan orang itu akan dosa. Mengapa mengingatkan orang akan dosa? Karena 6 hari penciptaan itu Allah menciptakan sangat baik dan tidak ada dosa. Nah, hari ke-7 Allah beristirahat dan itu semua sudah sangat baik. Tetapi Allah bekerja kembali karena manusia berbuat dosa. Nah, ketika perintah hari Sabat itu dilakukan, itu untuk mengingatkan orang akan dosa, dan penyelesaian dosa adalah lewat Yesus Kristus, begitu. Jadi hari itu di peraturan mengenai ibadah harus hari tertentu itu sudah ditiadakan, waktu karena juga ditiadakan. Karena apa? Karena ibadah di dalam roh dan kebenaran. Juga tidak perlu lagi kiblat arah tertentu. Nah, kalau di dalam perjanjian lama itu menghadap ke Yerusalem, mengapa? Karena di Yerusalem itu akan datang penyelamat, dan penyelamat atas dosa manusia itu sudah disalib di Yerusalem. Yesus Kristus sudah mati, dia dikubur dan bangkit, sudah menyelesaikan hukuman atas dosa manusia. Jadi yang diharapkan itu sudah digenapi. Jadi Matius pasal 5 ayat 17 itu merujuk kepada nubuatan dan janji-janji yang ditulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang tidak akan ditiadakan. Tapi di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 ini merujuk kepada peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat yang bersifat ibadah simbolik di perjanjian lama yang melambangkan juru selamat yang akan datang, itu yang dibatalkan. Jadi bukan kontradiksi, tetapi merujuk kepada dua hal yang berbeda. Begitu. Ya, demikian penjelasan yang telah disampaikan dari narasumber kita pada hari ini. Kiranya itu semua dapat membuat kita lebih memahami kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung saja tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Demikian dari kami ucapkan terima kasih dan Maranatha. Maranatha.